Istilah Nepo Baby mungkin menjadi istilah baru yang muncul di garis masa media sosial kita sebagai serapan tren barat. Namun esensinya adalah hantu lama yang telah bergentayangan di koridor kekuasaan Nusantara selama berabad-abad. Dari panggung hiburan hingga kursi panas wakil presiden, perdebatan mengenai anak-anak yang lahir dengan keistimewaan bukan sekedar soal iri hati sosial, melainkan sebuah kritik mendasar terhadap kemacetan mobilitas vertikal dalam demokrasi kita yang sudah 80 tahun lebih berdiri pincang. Kasus Gubernur Kalimantan Timur Andi Mas'ud menjadi salah satu contoh yang paling mencolok untuk membedah bagaimana politik ikatan darah ini bekerja. Ketika jabatan strategis pemerintahan provinsi seperti Ketua DPRD Kalimantan Timur, Wali Kota Balikpapan, dan berbagai kedudukan strategis daerah diisi oleh orang terdekat dari penguasa itu sendiri, kita akan bertanya, mengapa hal itu bisa terjadi dan dari mana hal ini berakar? Untuk memahami mengapa fenomena ini begitu mengakar, kita harus menengok kembali pada struktur sosiopolitik tradisional kerajaan Nusantara yang seringkali menjadi landasan bagaimana kekuasaan diterapkan di Indonesia. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya di Jawa, kita akan mengenal konsep trah atau penurunan kekuasaan melalui garis keturunan yang tidak hanya mencakup ikatan darah, melainkan menjadi legitimasi kekuasaan itu sendiri. Pada masa kolonial Belanda, melanggengkan struktur ini melalui sistem Indachsbestuur atau pemerintahan pribumi. Para bupati yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial akan dipilih berdasarkan garis keturunan untuk memastikan stabilitas administrasi kolonial. Di sini bibit nepotisme institusional mulai tertanam, yang mana jabatan publik tidak diraih melalui kompetensi, namun melalui hak waris yang diamini oleh penguasa kolonial. Pasca kemerdekaan, kita mengharapkan meritokrasi dan kebebasan berpolitik. Namun era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto justru membawa nepotisme ke level yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Keluarga Cendana menjadi prototipe utama dari Nepo Baby di Indonesia. Reformasi 1998 sejatinya adalah sebuah proklamasi perlawanan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sangat amat masif di era itu. Namun ironisnya, 2 dekade setelah seruan turunkan Soeharto bergema, kita justru menyaksikan regenerasi nepotisme yang jauh lebih halus dan legal. Di era Orde Baru, nepotisme dilakukan melalui penunjukan langsung yang otoriter. Sedangkan di era modern, para Nepo Baby politik masuk melalui kekuasaan politis dan kekuatan finansial dari koneksi yang mereka miliki. Fenomena majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden menjadi puncak dari normalisasi dinasti politik di Indonesia. Namun, dia tidak sendirian. Di berbagai daerah kita melihat anak, istri, atau saudara dari penguasa petahana yang masuk ke dalam pemerintahan seolah-olah kekuasaan adalah aset keluarga yang bisa dihibahkan. Hal ini menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi. Partai lebih memilih cara instan dengan menunjuk anak emas yang sudah memiliki popularitas dan dukungan logistik yang kuat daripada membangun kader dari nol. Akibatnya, ruang publik kita hanya akan berisi mereka yang dekat dengan penguasa sekarang atau sebelumnya, menciptakan apa yang disebut sebagai demokrasi prosedural tanpa substansi. Tentu, tidak selamanya kekuasaan yang diperoleh melalui hubungan atau koneksi akan berakhir menjadi malapetaka. Contohnya adalah petahana Bupati Kediri saat ini, Handito Himawan Pramono, atau yang dikenal dengan Mas Dito, yang merupakan putra dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung. Ia menorehkan keberhasilan menyangkut peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Kabupaten Kediri pada tahun 2023 sebagai daerah dengan IPM yang bahkan melampaui rata-rata nasional. Ia juga masuk pada daftar 40 Under 40 dalam situs Fortune Indonesia sebagai tokoh muda berpengaruh dalam bidang kepemerintahan dan kebijakan publik. Menghadapi isu Nepo Baby, kita memerlukan kesadaran kolektif untuk menuntut transparansi dan kepastian akuntabilitas. Kita perlu memperkuat sistem politik berdasarkan kemampuan dan kompetensi, bukan sekedar politik seremonial belaka.
Uji materi terhadap pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang sempat dibatalkan oleh MK pun perlu didiskusikan kembali dengan semangat menjaga kesehatan demokrasi kita. Semangat perjuangan dan pengorbanan dari pendahulu kita di masa reformasi harus kita bangkitkan kembali, tidak hanya dalam diri mahasiswa yang berorasi di jalanan atau para pemangku jabatan yang mengatur pemerintahan, namun segenap rakyat harus ikut bangun untuk mencapai kesejahteraan yang kita cita-citakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari menyongsong generasi emas 2045 ketika negara kita akan genap berusia 1 abad. Sejarah adalah guru yang galak. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas fondasi nepotisme cenderung rapuh dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Kita tidak bisa mengandalkan segelintir nepo baby untuk memimpin negara yang punya segudang potensi dan permasalahan yang amat sangat kompleks. Kita harus berkeringat secara nyata dalam dunia yang menjunjung kompetensi di atas hubungan darah semata. Sudah saatnya kita berhenti terpaku pada hanya silsilah keturunan dan mulai menghargai buah keringat dari prestasi yang diraih. Jika tidak, demokrasi kita hanya akan menjadi panggung sandiwara lama dengan aktor-aktor baru yang kebetulan adalah anak dari aktor sebelumnya yang ternyata tidak pandai memainkan peran mereka. Dan sejarah, sekali lagi, akan tertawa melihat kita jatuh di lubang yang sama.